Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sudah la ilaha illallah sudah Muhammad Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak-bapak, Ibu, para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah memberikan kesehatan dan kekuatan iman kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam rangka acara pelepasan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman yang akan menuju Banda Aceh. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, mari kita awali acara kita ini dengan bacakan basmalah. Selanjutnya agar lebih berkahnya acara kita, mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Hamdi Saputra LCMA. Pada Ustadz kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan Allah berkahi perjalanan kita. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tawi 'anna bu'dah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ila dinika wa ta'atik. ووفقنا إلى كل خير ووفقنا إلى كل خير ووفقنا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Bapak Edi Dharma Safni, alhamdulillah hadir dalam acara pelepasan ini, dan sungguh kami pengurus MUI merasa tersanjung dan merasa bangga karena Bapak langsung hadir. Awalnya kemarin itu mau ketemu di tengah jalan, tapi karena acara ini adalah acara yang sakral menurut kita, maka kita mohonkan kepada Pak Bupati biar bisa hadir di acara yang resmi seperti ini. Terima kasih Pak. Yang kita hormati Bapak Dr. Yasril, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman selaku penasehat di tubuh MUI Majelis Ulama Indonesia. Tadi mendadak undangannya melalui lisan saja Pak Dokter, mohon maaf, saya telepon langsung. Alhamdulillah hadir juga Pak Bupati, cuma melalui lisan saja tanpa ada undangan juga hadir. Ini sebuah kehormatan besar untuk kami sebagai pengurus. Yang kita hormati Bapak Asisten, Bapak Teddy Marta juga selalu memberikan masukan kepada Majelis Ulama Indonesia ini, setiap saat selalu memberikan hal-hal yang positif terkait kemajuan MUI. Juga yang terhormat Bapak Kabak Kesra yang selalu menjadi mitra kerjasama bidang keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Para pengurus sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, tapi yang pasti kebanyakan nih yang sudah laskar tak berguna bahasa masih berguna alhamdulillah bahasa Malaysia, dan seluruh peserta studi tiru dan silaturahim yang saya hormati. Pertama izinkan Pak Bupati sekali lagi ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan juga kepada Pak Dokter atas kehadirannya ini. Mudah-mudahan langkah kami ini tidak salah di mata hukum karena sebelum kita merencanakan studi tiru ini banyak yang berkomentar, hati-hati Ustadz nanti ditarik pula nanti ke jeruji besi katanya. Mudah-mudahan ini tidak. Baik, sebagai laporan kepada Bapak Bupati, jumlah yang akan berangkat 28 orang, terdiri dari 12 pengurus kabupaten MUI kabupaten, lalu ada 4 pengurus dari kecamatan sebagai perwakilan, dan selebihnya karena sudah ada banyak pengurus yang tua-tua khawatir istrinya, maka ikut juga lah, tapi cuma beberapa. Ya, lalu disampaikan juga bahwa dana ini, studi tiru ini adalah memang ini program Pak Bupati, program kita di tahun ini. Kita kita buat proposal dan anggaran. Selain studi tiru ke Aceh ini sudah kami lakukan program di tahun ini Pak Bupati. Yang pertama ada muzakarah, mengundang narasumber dari luar kabupaten dan kabupaten. Telah kami laksanakan juga tahun ini pelatihan imam dan khatib. Pada tahun ini juga sudah banyak yang bisa kami lakukan sesuai dengan RAB yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya
Kenapa kami memilih Aceh atau Banda Aceh? Karena memang dari namanya Daerah Istimewa Aceh. Dari namanya saja, kalau di nasional namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mereka namanya MPU. Dari situ kita sudah sedikit penasaran, ada apa perbedaan itu semuanya. Jadi maka kita pilihlah Banda Aceh. Insya Allah Pak Bupati, pada hari ini jam 4 sore kami akan berangkat dengan doanya, dan pertemuannya insya Allah akan dilakukan pada hari Senin tanggal 14, dan alhamdulillah semua komunikasi telah dijalin dan mereka sudah siap akan menerima kita. Kami akan tentu selain silaturahim membawa nama Pasaman, sehingga kemarin tuh pas rapat Pak Bupati, apalah yang akan kita bawa khas Pasaman itu untuk para ulama kita di sana. Selain mungkin pelakat, kami izin ke Pak Bupati, kami bawa dari Pemda, ada juga dari MUI, dan kita sedikit bawa khas Pasaman berupa makanan ringan lah. Itu yang akan kita bawa. Pak Bupati yang terhormat, selanjutnya mohon arahan sekaligus pesan yang bisa kami bawa di dalam perjalanan. Tentu sebelumnya kami mohon juga sambutan dari Bapak Kepala Kementerian Agama. Kiranya acara ini tentu dasarnya sebenarnya untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme seorang ulama. Artinya ulama itu tidak kaku, mohon maaf. Ulama itu dari segi apapun tidak boleh kaku, kita harus terbuka. Kita bisa masuk mewarnai apa saja, tapi jangan sampai tergiring, kan begitu. Kita punya prinsip. Nah seperti itu. Maka kemarin Pak Bupati ada yang menyampaikan ke saya bisik-bisik, kalau berhasil tahun ini ke Banda Aceh, kenapa nggak tahun depan kita ke Yogyakarta atau ke Jogokarian katanya, atau kemana? Ini harapan besar. Harapan besar. Mudah-mudahan kalau ini berhasil dan tidak ada masalah, mudah-mudahan ke depannya kami juga mohon bimbingan agar bisa mempererat hubungan dan menjalin silaturahim dengan ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini. Kami Pak Bupati terakhir sengaja berpakaian putih, karena memang inilah seragam kami. Ada seragam MUI, kami di Kabupaten Pasaman ada. Sampai pinnya pun kami punya, karena kami ingin bersama. Apa yang bisa kami lakukan, itu yang kami bisa tampilkan. Maka insya Allah di hari Senin Pak Bupati, kami semuanya akan berpakaian putih, menampilkan yang terbaiklah untuk menjalin silaturahim ini. Itu saja sebagai laporan kepada Bapak Bupati. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini kurang berkenan, dan saya akhiri laporan ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman, alhamdulillah baru kali ini kami jumpa Pak. Minta maaf, ini banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, dikerjakan. Baru kali ini kami bertemu dengan Pak Bupati Pasaman. Mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Asisten, kemudian yang saya hormati Bapak Kabak Kesra, yang saya muliakan ini Buya kita, Ketua MUI Kabupaten Pasaman. Insyaallah mudah-mudahan untuk besoknya masih beliau yang jadi ketua. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah akan melaksanakan studi tiru ke Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tiada kata seindah pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan dilepas oleh Bapak Bupati melaksanakan rangkaian rihlah menuju Banda Aceh. Kami dari Pasaman, seluruh warga Pasaman mendoakan Bapak dan Ibu semua perginya sama, pulangnya juga sama kembali. Amin. Salawat beriringan salam buat Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjuangan yang tidak kenal lelah. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku The Preaching of Islam karangan Thomas W. Arnold, Nabi ini adalah orang yang paling hebat di seluruh penjuru dunia. Pak Bupati, Pak Asisten, Ketua UI dan Pak Kabak yang dimuliakan Allah. Jadi tugas dan fungsi MUI itu adalah memberikan fatwa. Fatwa yang menyejukkan masyarakat. Kemudian memberikan fatwa tentang aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang timbul dalam Islam. Tugas Bapak dan Ibu semua adalah tugas yang paling mulia. Makanan yang halal itu ada di tangan Bapak, fatwanya. Aliran kebatinan yang salah ada di tangan Bapak, di komisi fatwanya. Saya bangga ini Pak Bupati. Yang jadi ketua MUI itu adalah tamatan Timur Tengah. Seorang tokoh dakwah Syekh Ali Mahfuz mengatakan, hasun nas alal khari wal huda wal amru bil ma'ruf liyafuzu bisa'ah. Jadi tujuan dakwah itu sebenarnya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada umat. Di MUI itu tugasnya adalah bagaimana umat ini bahagia di masa yang akan datang. Jangan seperti yang terjadi di Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Ada satu aliran namanya bab kesucian. Itu gempar dahulunya. Bab kesucian ini inti ajarannya adalah kalau ingin seseorang itu ingin masuk surga, bayarnya cukup 15 juta saja. Nah, kan susah itu. Tugas MUI itu. Saya sampai Pak Bupati ketika saya di Kanwil kasih bina paham keagamaan di Kepustakaan Islam sampai menyelesaikan dengan pihak Mabes Polri, dengan kawan-kawan MUI, dengan kawan-kawan yang ada di Pakem, di Kejaksaan. Saya mohon ini kemarin ya Buya Irfan kita dialog lintas agama yang kita adakan di Bonjol. Ada satu ustadz kita yang diludahi orang lain Pak, tapi alhamdulillah sudah damai. Di MUI harus ada ketika hal-hal yang negatif ini ada. Ini Buya Afdal ini harus namanya apa namanya? Telinga kita harus nyaring terhadap hal-hal yang akan membuat Pasaman ini tidak bagus. Kemudian lagi yang Milah Ibrahim yang dia apa Pak Bupati? Yang Kabupaten Solo, daerah Kapuh namanya. Nabi yang cuma diakui cuma satu saja, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya alhamdulillah ketika kita dengan Mabes Polri, dengan Kajati dan Kajari, alhamdulillah itu sudah bisa kita selesaikan. Naik hajinya Pak Bupati, ini yang aneh lagi. Allah sampai ke Padang, Allah naik haji sekali. Bayangkan itu Milah Ibrahim. Jadi hal-hal yang seperti ini, saya minta mohon ini Pak Bupati, Mas ada di sekitar kita. Tak mohon ini Pak Ketua MUI, Pak Haji Nasbim, saya mohon ini hal-hal yang seperti ini ada yang membawanya ke tempat kita. Kita harus MUI, organisasi sosial keagamaan harus peka terhadap ini. Jangan nanti udah ada aliran ini baru kita menyelesaikannya. Tapi kita selesaikan
sebelum itu bergejolak di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah bilang pada Buya Irfan, rumput masyarakat kita ini rumputnya kering. Kemudian ada orang yang bawa minyak bensin, rumputnya kering, bensinnya ada yang meletupkan korek api, insya Allah terbakar. Apa maknanya? Sebelum kejadian ini ada, maka MUI, saya juga minta kepada kejaksaan kemarin, Kajari kemarin yang hadir Pak Munawir. Pak Munawir ini tamatan Ponpes Gontor. Namun ini besoknya Pak Bupati dan kawan-kawan yang Pak Asisten dan Pak Kabak Kesra, kalau bisa beliaulah yang kita ambil jadi khatib Idul Fitri. Ini permohonan ini bukan paksaan. Ini mau masuk ini kok tidak bisa dan tidak Buya Afdal. Tak Buya Afdal ada di ini kan. Saya sudah dengar ceramahnya. Tanya Buya Irfan. Bagus sekali, tamatan Gontor. SHMH. Jaksa Daktun. Saya mohon ini Pak Bupati, mari kita jaga kondusifnya Pasaman. Lantaran apa? Semua kita bergerak semuanya. Insya Allah kami dari Pasaman mendoakan studi tiru ini bisa mengambil manfaat yang bagus untuk kita bawa ke Pasaman. Jadikan Pasaman ini gemah ripah lejinawi toto tentram kertara harja. Wah, itu keinginan awak Pasaman. Antahar tinyo-tinyo ke Buya Irfan beko. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kemenak Dr. Yasril yang sudah hadir. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus dan anggota MUI yang hadir pada hari ini. Kami di sini didampingi karena baru ini Pak, masih gagap. Didampingi dengan Pak Asisten 1 Pak Gede Marta dan Kabak Kesra. Alhamdulillah sudah hadir. Syukur alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kita semua sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul sedikit bersilaturahmi sekaligus melepas agenda MUI untuk kunjungan studi tiru ke Aceh. Saya lihat tadi catatannya termasuk Medan ya. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Sedikit saja mungkin yang dapat kami sampaikan di sini, beberapa harapan kami tumpangkan ke bapak-bapak, ibu-ibu 28 orang yang melaksanakan studi tiru ke Aceh, Medan dan Aceh ini, bahwa tujuan studi tiru ini tidak lain untuk pembelajaran pertukaran pengalaman. Kita tahu seperti sampaikan Pak Ketua tadi, MUI Aceh itu sudah istimewa. Memang sebagai orang yang istimewa kita harus banyak belajar ke Aceh dengan catatan bahwa benar disampaikan tadi bahwa perjalanan studi tiru ini adalah wujud dari sifat dan sikap tawadu. Rasa yang selalu berkekurangan dan dalam hal keilmuan sehingga perlu untuk senantiasa menuntut dan menambah wawasan serta keilmuan. Luar biasa, semangat ini mungkin yang akan kita coba pupuk terus, kita mengkomparasikan sejauh mana mereka di luar bisa lebih bagus program-programnya untuk kemudian dapat kita terapkan di Kabupaten Pasaman ini. Kedua, tentu ini sebagai bentuk penguatan peran MUI di Kabupaten Pasaman sendiri. Kami berharap MUI bisa mewarnai lebih lagi terkait dengan Kabupaten Pasaman. Kita melihat sekarang zamannya teknologi digital. Kalau kita masih berprogram seperti yang lama-lama di ruang-ruangan atau mungkin komunikasi kita hanya terbatas pada ruang-ruang yang sempit, sekarang zaman sudah luas. Semua serba viral. Kita berkegiatan sekarang, kemudian di foto, diberitakan, sudah sampai kemana-mana. Kami melihat program MUI sudah sangat banyak, Islamic Centernya bagus, di masjid juga tiap hari kita lihat ada pengajian. Kami bersaran, bagaimana kalau bisa MUI ini
peran publikasinya ini bisa lebih dikuatkan. Artinya emang karena ini semangatnya zaman digital, kalau saya di kompleks saya di Wisma Indah 5 itu selalu kita punya media yang akan merekam secara lebih profesional, kita sampaikan ke YouTube sehingga mungkin tidak selesai dengan satu pengajian selesai, tapi bisa dibaca oleh masyarakat banyak dimanapun terkait dengan topik-topik. Sangat bagus-bagus topiknya kemarin, tapi sayang saya lihat tidak terdokumentasi dengan baik. Artinya memang peran MUI kalau melihat kita dengan Ahok itu pekerjaannya segelas, tapi beritanya seember. Mungkin kita coba balik, kita pekerjaan kita yang selama ini satu ember, beritanya sangat sedikit, satu sendok dan segelas. Paradigma ini mungkin Pak Afdal nih yang orang tahu dengan IT, perlu kita bangun kerjasama, bisa dengan Pemkap juga, atau kita bikin web sendiri, kita publikasikan. MUI punya media publikasi yang bisa menjangkau adik-adik kami yang digital ini. Karena sekarang zamannya orang nggak lagi membaca buku, orang baca digital. Tadi datang ke kantor kami SMA 1 mau melaksanakan PKS. Mereka melakukan banyak pertandingan yang bernuansa Islam. Ada 15 kategori, di mana 10 diantaranya itu tingkat Sumatera Barat. Tanggal 24-25 Oktober. Tentu kami berharap MUI juga dapat mewarnai yang seperti ini. Sehingga pesan-pesan moral dari MUI melalui anak-anak kita ini bisa lebih lekat. Kalau dulu saya belajar agama itu dengan bapaknya Pak Kano itu, Pak Zudi, di samping di MDA. Sekarang kita nggak musim seperti itu lagi. Kami berharap peran MUI ini bisa kita coba transformasi ke arah yang lebih baik, sehingga mungkin bisa ini lebih memberikan peningkatan spiritual kita secara seimbang. Sekarang anak-anak kita lebih banyak dengan handphone, bagaimana kita juga bisa masuk ke ranah yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ini juga tentu ini penting untuk kolaborasi dan jaringan yang kuat, tidak saja dengan MUI Aceh, tapi juga dengan stakeholder lain yang memiliki peran yang sama dalam pembinaan ini. Kami berharap ini bisa kita bangun lebih baik lagi. Kalau Aceh memang sudah kita lihat lebih maju dalam penerapan, lebih komprehensif, tentu ini jadi catatan kita bagaimana kita juga dapat sama kalau bisa lebih dari Aceh. Karena Aceh juga sampai di Mekah sudah ada, saya dengar penginapannya ya. Nah, kita apa sih yang bisa kita berikan legasi? Apakah minimal web yang abadi, berita yang Bapak Nasbit mengatakan yang baik atau yang buruk yang kita terima itu tetap kita syukuri. Itu nikmat semuanya. Kadang-kadang kita melihatnya kalau yang buruk seperti apa, kalau yang baik baru alhamdulillah. Sementara kita nggak bisa mengukur secara parameter yang seperti itu. Sangat luar biasa. Tapi kalau itu bisa dikomunikasikan baik, saya akan share itu kemana-mana. Kan itu penting sekali. Kemarin juga Ustadz Zulhafi Lubis memberikan poin penekanan, tapi nggak ada yang bisa merekam. Habisnya setelah itu kita lupa, besok kita ulang lagi, seperti itu terus. Itu mungkin catatan yang perlu kami coba sampaikan. Kalau memang itu programnya mungkin di Pemkap, mungkin kita bisa dukung anggaran untuk pengadaan, untuk bisa mendokumentasikan bisa lebih baik lagi. Kalau kami ada Pak orang. Kalau di Masjid Darussalam, Hamidin Datuk Raifah Endah itu tiap minggu Bapak lihat share itu, di YouTube-nya tiap minggu pasti ada di masjid kami. Seperti itu. Jadi di media YouTube semuanya kita mainkan. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin tentu kita berharap MUI memberikan nilai-nilai positif ini tidak saja ke anak-anak, kadang-kadang ke kami-kami juga. Seperti yang tadi juga dalam persoalan salat Jumat. Banyak yang kadang kita miss Pak. Malu bertanya, tapi kalau kita dapat yang seperti itu kadang-kadang kami terpaksa lihat di YouTube. Lihat di YouTube, ternyata yang kita lihat itu tidak sebagus kalau kita diskusi langsung, silaturahmi langsung, atau ikut dalam pengajian-pengajian. Jadi kalau boleh pengajian-pengajian itu ke depan, kegiatan-kegiatan MUI bisa kita dokumentasikan dan publikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk rangkaian perjalanan ke Baros ini dan ke Aceh ini. Kita dokumentasikan dengan baik Pak Abdal, itu bentuk pertanggungjawaban kita nggak main-main. Kita memberikan
warna positif untuk Kabupaten Pasaman. Yang terakhir mungkin tentu kita memberikan Pasaman, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai duta Pasaman, baik itu ke Medan ataupun ke Aceh. Tentu kami memberikan tanggung jawab sebagai duta daerah. Memang seperti kita naik haji karena tekanan fisik itu sangat banyak ketimbang, kan kalau haji itu kok ibadah fisik seperti itu ya, kelihatan karakter kita. Sama juga dengan ke Aceh ini, kalau kita lelah, kita letih, kurang tidur dan macam-macam akan kelihatan. Mungkin saya berharap kita bisa sabar dalam perjalanan, kita tidak melihat dan kita tidak menampakkan ke orang di luar bahwa kita sensitif dan emosian. Tapi kita adalah duta, seperti inilah orang Pasaman. Kita jadi duta Kabupaten Pasaman di luar. Kami berharap ini menjadi catatan-catatan kita. Yang terakhir tentu kami berharap karena pilkada ini sudah dekat, atas nama pemerintah daerah tentu juru bicara tidak saja kami di ASN, tentu bapak-bapak yang kami harapkan, sehingga mungkin pemilihan kita yang sekarang ini lebih sejuk, lebih dingin, dan lebih nyaman dan tidak ada perpecahan. Tentu peran kita tidak saja di masjid-masjid, tapi juga di lapangan. Kami memberikan harapan yang sangat besar kepada Bapak dan Ibu sekalian, sehingga mungkin karena yang bertarung-tarung kok adik-adik awak sadonyalnya. Yang berkelompok-kelompok memilih ABC itu pasti keluarga-keluarga kita. Tentu kami berharap kita semua bisa saling mengingatkan, saling menyampaikan yang baik-baik. Kalau ada pun friksi, kita mungkin yang pertama kalau bisa meneduhkannya. Akhir mungkin kami mengucapkan selamat jalan kepada seluruh rombongan MUI Pasaman yang akan melaksanakan cuti biru ini. Semoga perjalanan ini lancar dan memberikan berkah kepada kami. Juga berharap banyak ilmu, gagasan segar yang akan bisa diaplikasikan di kabupaten kita. Kami berharap kolaborasi kita, koordinasi kita, dan kerjasama kita ke depan bisa lebih solid, bisa lebih mantap, insya Allah. Terakhir mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintah Kabupaten Pasaman mengucapkan melepas secara resmi rombongan MUI Pasaman untuk melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dan ke Aceh. Karena saya lihat di sini ada ke ziarah makam sahabat Nabi dan ulama di Baros, Sumatera Utara. Di samping juga yang ke Aceh. Itu mungkin beberapa catatan. Kami mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang pas. Maklum ilmu kami tidak sebanyak Bapak dan Ibu. Kami agak minder sebenarnya di sini. Tapi karena ditugaskan oleh Ketua Pak Yasril, kami kuatkan hati. Ya Pak Dedi ya, kami beranikan untuk bisa tampil dan menyampaikan pesan-pesan dari daerah kita. Semoga ke depan kolaborasi dan kerjasama kita dalam peningkatan keagamaan di Kabupaten Pasaman bisa lebih baik. Mungkin demikian, dan terakhir mungkin kami juga sedikit aktif namun awak baru sanak Pak. Untuk pembeli kopi saja kami ajar mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.